Oke, salam semuanya. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang luar biasa. Apa kabarnya? Kita jumpa lagi malam hari ini di dalam Bible Study. Dalam malam hari ini kita akan belajar Exegesis Roma 3, Justification by Faith, dibenarkan karena iman. Bapak di surga, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan anugerah Tuhan malam hari ini. Kami masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa bergabung bersama-sama dalam Bible Study. Biarlah kiranya malam hari ini Tuhan, oleh karena roh-Mu, kami yang ada hari ini, kami dibenarkan karena iman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk kami sama-sama belajar. Berkati teman-teman kami yang saat ini juga belum sempat bergabung, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam aktivitas kegiatan ataupun dalam segala sesuatu yang mereka kerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, semua oleh karena anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, wadah sebagai mana ada diri menghadap tamu Bapa, semua karena anugerah yang terselamatkanku hidup dalam kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Pesan anugerah-Mu terima kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan ku ada sebagai anakku ada berdiri menghadap tamu Bapa, semua karena anugerah yang terselamatkanku
makin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, besar anugerah Tuhan, besar kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah, semakin hari makin besar kasih setia-Mu. Makin ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tapi kasih-Mu yang memampukan, kasih-Mu yang memberi kekuatan bagiku. Dan anugerah-Mu Tuhan yang tiada pernah berkesudahan. Terima kasih, terima kasih, oh Yesusku. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah yang besar, ajaib dan perkasa. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Haleluya, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan, Allah di terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas apa yang telah Kau perbuat bagiku. Banyaklah hal yang telah Kau kerjakan dalamku, karya-Mu yang sempurna dan ajaib bagiku. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan belajar suatu hal yang penting yang kerap kali kami lupa, yaitu bahwa kami dapat dibenarkan hanya oleh iman kepada-Mu. Tuhan Yesus, ingatkanlah kami hal ini setiap hari, sehingga kami tidak menjadi sombong dan mengandalkan kekuatan kami untuk menjadi benar. Kami hanya dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doktrin sangat-sangat penting ya saudara. Tema Paulus dalam bagian kedua suratnya adalah keselamatan. Kebenaran yang dinyatakan. Saudara, sebelumnya ia telah membuktikan bahwa semua, bukan sebagian saudara, semua orang adalah berdosa. Jadi tujuan selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana orang berdosa dapat diselamatkan.
Istilah teologis untuk keselamatan ini adalah pembenaran oleh iman atau justification by faith. Pembenaran adalah tindakan Allah di mana Ia menyatakan orang berdosa yang percaya benar di dalam Kristus berdasarkan karya Kristus yang telah selesai di kayu salib. Setiap bagian dari definisi ini penting, jadi kita harus mempertimbangkannya dengan cermat. Bukan yang sama di hadapan Allah. Selain itu, pembenaran adalah sesuatu yang dilakukan Allah, bukan manusia. Tidak ada orang berdosa yang dapat membenarkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Yang terpenting, pembenaran tidak berarti bahwa Allah menjadikan kita benar, bukan, tetapi Ia menyatakan kita benar. Pembenaran adalah masalah hukum. Allah menempatkan kebenaran Yesus Kristus dalam catatan kita sebagai pengganti keberdosaan kita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubah catatan ini. Jangan bingung antara pembenaran, justification, dan pengudusan, sanctification. Pengudusan adalah proses di mana Allah menjadikan orang percaya semakin hari semakin seperti Yesus Kristus. Ya, lewat firman Tuhan ya, kita dibersihkan. Pengudusan dapat berubah dari hari ke hari, tetapi pembenaran tidak pernah berubah. Sekali kita percaya dan dinyatakan benar oleh Tuhan Yesus, kita selalu selamat. Ketika orang berdosa percaya kepada Yesus Kristus, Allah menyatakan Dia benar dan pernyataan itu tidak akan pernah dicabut. Allah memandang kita dan memperlakukan kita seolah-olah kita tidak pernah berdosa sama sekali. Tetapi bagaimana Allah yang kudus dapat menyatakan orang berdosa benar? Apakah pembenaran hanya gagasan fiktif yang tidak memiliki dasar yang nyata? Tidak, saudara. Karena itu, tujuan kita belajar hari ini adalah dalam bagian Roma ini, Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan dua cara. Pertama, dia menjelaskan apa sih yang namanya justification by faith, pembenaran melalui iman, Roma 3 ayat 21 sampai 31. Kemudian ia kasih contoh mengilustrasikan pembenaran melalui iman dari kehidupan Abraham, Roma 4 ayat 1 sampai 25. Jadi yang bagian pertama adalah penjelasan apa itu pembenaran, yang kedua itu contoh, ilustrasi dan dari pembenaran. Kita mulai bagian pertama, definisi dan penjelasan tentang pembenaran. Roma 3 ayat 21 sampai 31. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? No. Bukankah ia juga Allah bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat, yaitu orang-orang Yahudi karena iman, juga maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Orang Yahudi dan orang non-Yahudi dua-duanya dibenarkan karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Hukum Taurat justru diteguhkan oleh siapa?
Tuhan Yesus yang melakukan hukum Taurat secara sempurna. Saudara, penjelasan pembenaran. Jadi kata, tetapi sekarang kebenaran Allah telah dinyatakan. Allah menyatakan kebenarannya dalam banyak cara sebelum pewahyuan Injil sepenuhnya. Melalui hukumnya, penghakimannya terhadap dosa, seruannya melalui para nabi, berkat-berkatnya atas orang taat. Tetapi dalam Injil, jenis kebenaran baru telah dinyatakan. Dan ciri-ciri kebenaran ini dijelaskan dalam bagian ini. Saudara, pembenaran dalam iman itu terlepas dari hukum Taurat. Ya, di bawah hukum Taurat Perjanjian Lama, kebenaran datang melalui perilaku manusia. Tetapi di bawah Injil, kebenaran datang melalui iman. Hukum Taurat itu sendiri menyatakan kebenaran Allah karena hukum Taurat itu sangat kudus, sangat adil, dan sangat baik. Lebih jauh lagi, hukum Taurat memberi kesaksian tentang kebenaran Injil ini, meskipun hukum Taurat tidak dapat menyediakannya. Dimulai dari Kejadian 3 ayat 15 dan berlanjut di seluruh Perjanjian Lama, kesaksian diberikan tentang keselamatan melalui iman kepada Kristus. Pengorbanan Perjanjian Lama, nubuat-nubuat, lambang-lambang, ritual-ritual, dan kitab suci Injil yang agung semuanya menjadi saksi kebenaran ini. Hukum Taurat dapat menjadi saksi kebenaran Allah, tetapi tidak dapat menyediakan kebenaran itu bagi umat manusia yang berdosa. Hanya Yesus Kristus yang dapat melakukan itu. Galatia 2 ayat 21. Pembenaran itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, nggak ada cara lain. Iman hanya sebaik objeknya. Semua orang mempercayai sesuatu, meskipun hanya percaya pada diri sendiri. Tetapi orang Kristen mempercayai Yesus Kristus. Kebenaran hukum Taurat adalah upah atas perbuatan baik. Kebenaran Injil adalah kasih karunia melalui iman. Banyak orang berkata, aku percaya kepada Allah. Tetapi bukan ini yang menyelamatkan kita. Iman pribadi dan individual kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan dan membenarkan orang berdosa yang tersesat. Saudara, bahkan setan dari neraka pun percaya kepada Allah dan gemetar. Namun ini tidak menyelamatkan mereka. Ya. Dan pembenaran ini bagi siapa? Bagi semua orang. Tidak hanya orang Yahudi, juga tidak khusus untuk orang non-Yahudi. Allah memberikan hukumnya kepada orang Yahudi, bukan kepada orang bukan Yahudi. Tetapi kabar baik keselamatan melalui Yesus Kristus ditawarkan kepada semua orang. Semua orang perlu diselamatkan. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dalam hal penghukuman, karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Allah menyatakan semua orang bersalah agar ia dapat menawarkan kepada semua orang karunia keselamatannya yang cuma-cuma. Oleh kasih karunia, saudara, bukan karena perbuatan. Allah memiliki dua jenis sifat, absolut. Apa adanya dia di dalam dirinya sendiri, dan relatif. Bagaimana ia berhubungan dengan dunia dan manusia. Salah satu sifat yang pastinya, absolutnya adalah kasih. Allah adalah kasih. Ketika Allah menghubungkan kasih itu kepada Anda dan saya, itu menjadi kasih karunia dan belas kasihan. Allah dalam belas kasihannya tidak memberi kita apa yang pantas kita terima. Dan Allah dalam kasih karunia memberi kita apa yang tidak pantas kita terima. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai cuma-cuma, gratis, diterjemahkan dalam Yohanes 15 ayat 25 sebagai tanpa sebab. Kita dibenarkan tanpa sebab. Tidak ada sebab di dalam diri kita yang layak mendapatkan keselamatan Allah. Semua karena kasih karunia. Saudara, pembenaran ini dengan harga yang sangat mahal bagi Allah. Keselamatan itu cuma-cuma, tetapi tidak murah, saudara. 3 kata mengungkapkan harga yang dibayar Allah untuk keselamatan kita. Perdamaian, penebusan, dan darah. Dalam istilah manusia, pendamaian berarti menenangkan seseorang yang marah. Biasanya dengan hadiah, tetapi bukan itu artinya dalam Alkitab. Perdamaian berarti bahwa hukum Allah yang suci itu telah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Pemenuhan tuntutan-tuntutan yang adil, sehingga Allah dapat dengan bebas mengampuni mereka yang datang kepada Kristus. Kata darah memberitahu kita apa harganya. Yesus harus mati di kayu salib untuk memenuhi hukum
dan membenarkan orang berdosa yang tersesat. Ilustrasi terbaik dari kebenaran ini adalah hari perdamaian Yahudi yang dijelaskan dalam Imamat 16. 2 ekor kambing dipersembahkan di altar, salah satunya dipilih untuk kurban. Kambing itu disembelih dan darahnya dibawa ke ruang Maha Kudus dan dipercikkan ke atas tata pengampunan, penutup emas dalam tabut perjanjian. Darah ini dipercikkan untuk menutupi loh hukum di dalam tabut. Darah itu tertumpah dan memenuhi untuk sementara tuntutan kebenaran Allah yang kudus. Kemudian imam itu meletakkan tangannya di atas kepala kambing yang lain dan mengakui dosa-dosa umatnya. Lalu kambing itu dibawa ke padang gurun dan dilepaskan untuk melambangkan penghapusan dosa. Mazmur 103:12, sejauh timur dari barat, sejauh itulah ia menjauhkan pelanggaran kita dari kita. Pada zaman perjanjian lama, darah hewan tidak pernah dapat menghapus dosa. Itu hanya dapat menutupinya sampai saat Yesus datang dan membeli keselamatan yang sempurna. Allah telah melewati dosa-dosa masa lalu, mengetahui bahwa putranya akan datang dan menyelesaikan pekerjaan itu. Karena kematian dan kebangkitannya, akan ada penebusan, pembelian orang berdosa dan pembebasannya. Dr. Campbell Morgan mencoba menjelaskan keselamatan cuma-cuma kepada seorang penambang batu bara, tetapi pria itu tidak memahaminya. Saya harus membayarnya, ia terus berargumen. Ya, jadi orang yang penambang batu bara itu bilang, saya harus membayarnya. Dengan kilasan pemahaman ilahi, Dr. Morgan bertanya, bagaimana Anda turun ke tambang pagi ini? Wah, mudah sekali, jawab pria itu. Saya hanya naik lift dan turun. Kemudian Morgan bertanya, bukankah itu terlalu mudah? Bukankah itu merugikan Anda? Pria itu tertawa. Tidak, itu tidak merugikan Anda, tetapi pasti perusahaan telah mengeluarkan banyak biaya untuk memasang lift itu. Kemudian pria itu melihat kebenaran. Tidak ada biaya yang harus saya keluarkan untuk diselamatkan, tetapi Allah harus mengorbankan nyawa putranya. Dalam keadilan yang sempurna, Allah harus konsisten dengan dirinya. Dia itu ada kemuliaan yang harus dia jaga, keadilan yang dia jaga. Kalau manusia berdosa dia ampuni, berarti keadilannya tergores. Tapi karena dia adalah kasih juga, maka dia juga memenuhi keadilannya dengan mengorbankan nyawanya. Kenapa? Allah tidak dapat melanggar hukumnya sendiri atau melanggar kodratnya sendiri. Allah memang adalah kasih, tetapi Allah adalah terang. Allah yang penuh kasih ingin mengampuni orang berdosa, tetapi Allah yang kudus harus menghukum dosa dan menegakkan hukum yang benar. Bagaimana Allah dapat menjadi adil juga, tapi membenarkan juga dan mengasihi juga? Jawabannya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus menderita murka Allah di kayu salib karena dosa-dosa dunia, ia sepenuhnya memenuhi tuntutan hukum Allah dan sepenuhnya menyatakan kasih hati Allah. Pengorbanan hewan dalam perjanjian lama tidak pernah menghapus dosa, tetapi ketika Yesus mati, ia menjangkau kembali ke Adam dan menangani dosa-dosa semuanya itu. Tidak seorang pun termasuk setan dapat menuduh Allah tidak adil lagi atau tidak ada keadilan, karena tampaknya ia mengabaikan dosa-dosa orang-orang pada zaman perjanjian lama. Tidak, kenapa? Sudah ditebus oleh anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi bagaimana penjelasan pembenaran itu juga untuk menegakkan hukum Taurat. Karena para pembacanya adalah orang Yahudi, Paulus ingin mengatakan lebih banyak tentang hubungan Injil dan hukum Taurat. Doktrin pembenaran oleh iman tidak bertentangan dengan hukum. Memang hukum harus ditaati sempurna, tetapi manusia nggak bisa. Oleh itu harus Yesus Kristus yang menebus kita, karena dia juga Allah kasih. Karena doktrin itu menegakkan hukum. Allah menegakkan hukum, ya. Allah mentaati hukumnya sendiri dalam menjalankan rencana keselamatan. Yesus dalam hidup dan kematiannya sepenuhnya memenuhi tuntutan hukum. Allah tidak memiliki dua jalan keselamatan, satu orang Yahudi atau satu orang bukan Yahudi. Tidak, karena ia adalah satu Allah. Ia konsisten dengan sifatnya sendiri dan hukumnya sendiri. Jika keselamatan diperoleh melalui hukum Taurat, maka manusia dapat bermegah. Wah, saya hebat loh. Tetapi prinsip iman membuat manusia tidak mungkin bermegah. Sama-sama orang berdosa. Kita cuma dikasihani, saudara. Perenang ketika diselamatkan dari tenggelam tidak bermegah karena ia mempercayai penjaga pantai. Apalagi yang bisa ia lakukan? Saudara, ketika orang berdosa percaya
dibenarkan oleh iman, ia tidak dapat bermegah karena imannya, tetapi ia dapat bermegah dalam juru selamatnya yang luar biasa. Dalam Roma 4-8 nanti Paulus menjelaskan bagaimana rencana keselamatan Allah yang agung sepenuhnya selaras dengan kitab suci Perjanjian Lama. Hari ini kita mulai dahulu dengan bapak bangsa Yahudi, yaitu Abraham. Bagian kedua saya akan membuktikan bahwa Abraham dibenarkan oleh iman. Roma 4 ayat 1-25. Jadi apakah yang kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah dia sunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Ya, sebelumnya Abraham pun telah dibenarkan. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang yang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi mengikuti jejak Abraham, bapak leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian dijanjikan Allah, maka sia-sia iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ juga tidak ada pelanggaran. Karena itu kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup oleh iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, maka ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata karena ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi juga ditulis untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena apa? Kita harus percaya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah disarahkan oleh karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya saudara ya. Orang-orang Kristen Yahudi di Roma segera bertanya, bagaimana doktrin pembenaran oleh iman ini berhubungan dengan sejarah kita? Paulus, Anda mengatakan bahwa doktrin ini disaksikan oleh hukum dan para nabi. Nah, bagaimana dengan Abraham? Paulus menerima tantangan itu dan menjelaskan bagaimana Abraham diselamatkan.
Abraham disebut bapa kita yang terutama merujuk pada keturunan alami dan fisik orang Yahudi dari Abraham. Tetapi dalam Roma 4 ayat 11, Abraham juga disebut bapa dari semua orang percaya, yaitu bahwa semua orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Paulus menyatakan 3 fakta penting tentang keselamatan Abraham yang membuktikan bahwa pengalaman rohani Bapak Lur itu sama seperti pengalaman orang percaya saat ini. Saudara, Abraham dibenarkan oleh iman, bukan perbuatan. Paulus memanggil 2 saksi untuk membuktikan percayaan itu. Pertama, Musa dan Daud. Dalam Roma 4 ayat 1-3, Paulus meneliti pengalaman Abraham seperti yang tercatat di dalam Kejadian 15. Abraham telah mengalahkan raja-raja dan bertanya-tanya apakah mereka akan kembali untuk berperang. Allah menampakkan diri kepadanya, meyakinkan bahwa dia adalah perisai dan upahnya yang sangat besar. Tetapi hal yang paling diinginkan Abraham adalah seorang putra dan ahli waris. Allah telah menjanjikan kepadanya seorang putra, tetapi janji itu belum terpenuhi. Saat itulah Allah menyuruhnya untuk melihat bintang-bintang. Demikianlah keturunanmu akan menjadi, janji Allah. Dan Abraham percaya akan janji itu. Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai percaya adalah mengucapkan amin. Terjadilah sesuai kehendakmu. Allah memberikan janji, Abraham menjawab dengan amin. Iman inilah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Kata diperhitungkan dalam Roma 4 ayat 5, kata Yunani yang berarti dimasukkan ke dalam rekening seseorang. Ini adalah istilah perbankan. Kata yang sama digunakan 11 kali dalam pasal ini, diterjemahkan sebagai diperhitungkan atau dianggap serta dihitung sebagai. Ketika seorang bekerja, ia mendapatkan gaji dan uang ini masuk ke dalam rekening. Tetapi Abraham tidak bekerja untuk keselamatannya. Ia hanya mempercayai firman Tuhan. Yesus Kristuslah yang melakukan pekerjaan di kayu salib, dan kebenaran Yesus Kristus dimasukkan ke dalam rekening Abraham. Saudara, Abraham dibenarkan oleh kasih karunia, bukan hukum. Ayat 9-17. Seperti yang telah kita lihat, orang Yahudi membanggakan sunat dan hukum Taurat. Jika seorang Yahudi ingin menjadi benar di hadapan Allah, ia harus disunat dan menaati hukum Taurat. Paulus telah menjelaskan dalam Roma 2 ayat 12-29 bahwa harus ada ketaatan batinnya yang full terhadap hukum Taurat dan sunat hati. Ketaatan lahiriah semata tidak pernah menyelamatkan orang berdosa yang tersesat. Tetapi Abraham dinyatakan benar ketika ia masih dalam keadaan belum disunat. Dari sudut pandang orang Yahudi, Abraham adalah orang bukan Yahudi. Abraham berumur 99 tahun ketika ia disunat. Itu lebih dari 14 tahun setelah peristiwa dalam Kejadian 15. Kesimpulan jelas, sunat tidak ada hubungannya dengan pembenarannya. Lalu mengapa sunat diberikan kalau tidak ada hubungannya? Itu adalah tanda dan meterai. Sebagai tanda, sunat adalah bukti bahwa ia milik Allah dan percaya pada janjinya. Adalah tanda. Sebagai meterai, sunat merupakan pengingat baginya bahwa Allah telah memberikan janji dan akan menepatinya. Orang percaya saat ini dimeteraikan oleh Roh Kudus Allah. Mereka juga telah mengalami sunat rohani di dalam hati, bukan hanya operasi fisik kecil, tetapi hatinya yang disunat. Jadi penyingkiran sifat lama melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sunat tidak menambah keselamatan Abraham. Sunat hanya membuktikan keselamatan Abraham. Tetapi Abraham juga dibenarkan sebelum hukum Taurat diberikan. Dan fakta ini dibahas Paulus dalam Roma 4 ayat 13-17. Kata kunci di sini adalah janji. Abraham dibenarkan dengan mempercayai janji Allah, bukan dengan menaati hukum Allah. Karena hukum Allah melalui Musa belum diberikan. Janji kepada Abraham diberikan semata-mata melalui kasih karunia Allah. Abraham tidak mendapatkannya dengan usaha atau jasa. Jadi, saudara, hari ini Allah membenarkan orang-orang tidak saleh karena mereka percaya akan janji kasih karunia, bukan karena mereka menaati hukum Taurat. Hukum Taurat tidak diberikan untuk menyelamatkan manusia, tetapi menunjukkan kepada manusia bahwa mereka perlu diselamatkan. Karena hukum Tauratlah mereka mengenal dosa.
Fakta bahwa Abraham dibenarkan oleh kasih karunia bukan oleh hukum membuktikan bahwa keselamatan adalah untuk semua orang. Abraham adalah bapa dari semua orang percaya, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Alih-alih orang Yahudi mengeluh karena Abraham tidak diselamatkan oleh hukum, mereka seharusnya bersuka cita karena keselamatan Allah tersedia bagi semua orang. Dan bahwa Abraham memiliki keluarga rohani, yaitu semua orang percaya kepada Yesus, serta keluarga jasmani bangsa Israel. Paulus melihat ini sebagai penggenapan Kejadian 17 ayat 5. Aku telah menjadikan engkau bapa dari banyak bangsa. Saudara, Abraham dibenarkan oleh kuasa kebangkitan, bukan oleh usaha manusia. Ayat 18-25. Ayat-ayat ini merupakan perluasan dari satu frasa dalam Roma 4:17 yang menghidupkan orang mati. Paulus melihat pemulihan tubuh Abraham sebagai gambaran kebangkitan dari kematian, dan kemudian ia menghubungkan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Salah satu alasan mengapa Allah menunda mengirimkan seorang putra kepada Abraham dan Sarah adalah untuk membiarkan semua kekuatan alami mereka menurun, kemudian menghilang. Tak terbayangkan bahwa seorang pria berusia 99 tahun dapat mengandung anak dari rahim istrinya yang berusia 89 tahun. Dari sudut pandang reproduksi, keduanya sudah mati. Tetapi Abraham tidak berjalan menurut penglihatan, ia berjalan menurut iman. Apa yang Allah janjikan, dia genapi. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya. Iman awal Abraham kepada Allah seperti yang tercatat di dalam Kejadian 15 tidak berkurang di tahun-tahun berikutnya. Dalam Kejadian 17-18, Abraham kuat imannya. Iman inilah yang memberinya kekuatan untuk melahirkan seorang putra di usia tuanya. Penerapannya terhadap keselamatan kita sekarang jelas. Allah harus menunggu sampai orang berdosa mati dan merasa tidak dapat menolong dirinya sendiri sebelum ia dapat melepaskan kuasa penyelamatannya. Maka itu saudara, kalau kita ngaku bahwa kita orang berdosa, nggak bisa selamat, hanya kepada iman kepada Yesus, barusan bisa diselamatkan. Selama orang berdosa yang tersesat berpikir bahwa ia cukup kuat untuk melakukan apapun untuk menyenangkan Allah, ia tidak dapat diselamatkan oleh kasih karunia. Ketika Abraham mengakui bahwa ia mati, barulah kuasa Allah bekerja di dalam tubuhnya. Ketika orang berdosa yang tersesat mengaku bahwa ia mati secara rohani dan tidak mampu menolong dirinya sendiri, barulah Allah dapat menyelamatkannya. Oleh karena itu, doktrin minggu lalu itu penting. Semua orang harus mengaku bahwa dia adalah orang berdosa. Injil adalah kuasa Allah untuk keselamatan karena kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Roma 4 ayat 24 dan Roma 10 ayat 9 ayat 10 saling sejajar. Yesus Kristus diserahkan untuk mati karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ini berarti bahwa kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Allah menerima pengorbanan putranya. Jadi kalau Yesus nggak bangkit, maka dosa-dosa kita pun tidak ampuni. Allah tidak menerima kematian Yesus. Tapi karena Yesus bangkit, maka ada pengampunan dosa. Nah, dan bahwa sekarang orang berdosa dapat dibenarkan tanpa Allah melanggar hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kodratnya sendiri. Kuncinya tentu saja adalah jika kita percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan ia bangkit untuk membangkitkan kita pula nanti. Ada lebih dari 60 referensi tentang iman atau ketidakpercayaan dalam Roma. Kuasa penyelamatan Allah yang dialami mereka yang percaya kepada Yesus, kebenaran yang mereka diberikan kepada mereka yang percaya, kita dibenarkan oleh iman. Objek iman kita adalah Yesus Kristus yang mati untuk kita dan bangkit kembali. Jadi iman kita bukan iman kepada siapa. Iman kita adalah iman bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati untuk kita dan dia bangkit kembali. Kalau kita percaya akan hal itu, kita diselamatkan. Semua fakta ini membuat iman Abraham jauh lebih menakjubkan. Dia tidak memiliki Alkitab untuk dibaca, saudara. Dia hanya memiliki janji sederhana dari Allah. Dia hampir sendirian sebagai orang percaya. Dikelilingi orang-orang pagan, orang-orang tidak percaya. Dia tidak dapat melihat kembali catatan panjang tentang iman. Kita banyak bisa lihat pahlawan-pahlawan iman. Bahkan ia membantu menulis catatan itu. Namun Abraham percaya kepada Tuhan.
Orang-orang zaman sekarang memiliki Alkitab lengkap untuk kita baca, untuk dipelajari, untuk pendalaman Alkitab. Kita bisa dengan yakin tahu bahwa kita dibenarkan oleh iman. Mereka memiliki persekutuan gereja dan dapat melihat kembali berabad-abad iman orang-orang yang martir seperti yang dicatat dalam sejarah gereja dan Alkitab. Namun anehnya banyak yang menolak untuk percaya. Dr. Harry Ironside yang selama 18 tahun menjadi pendeta gereja Moody di Chicago bercerita tentang kunjungannya ke kelas sekolah minggu saat berlibur. Guru itu bertanya, bagaimana orang diselamatkan pada zaman perjanjian lama? Setelah jeda, seorang pria menjawab, dengan menaati hukum. Benar, kata guru itu. Tetapi Ironside menyela, Alkitab saya mengatakan bahwa oleh perbuatan hukum tidak ada seorang pun dapat diselamatkan. Guru itu sedikit malu, jadi ia berkata, baiklah, apakah ada orang lain punya ide? Semua siswa lain menjawab, mereka diselamatkan dengan mempersembahkan kurban kepada Allah. Ya benar, kata guru itu dan mencoba melanjutkan pelajaran. Tetapi Dr. Harry Ironside menyela, Alkitab saya mengatakan bahwa darah lembu dan kambing tidak dapat menghapus dosa. Pada saat itu guru yang tidak siap itu yakin bahwa pengunjung itu lebih tahu tentang Alkitab daripada dirinya. Jadi dia berkata, baiklah, ceritakanlah kepada kami bagaimana orang diselamatkan pada perjanjian lama. Dan Dr. Ironside menjelaskan bahwa mereka diselamatkan oleh iman. Sama seperti kita yang diselamatkan oleh iman saat ini. Dan 21 kali dalam Ibrani 11 Anda menemukan kata Anda seorang Yahudi, Anda adalah keturunan Abraham secara fisik, tetapi Anda keturunan Abraham secara rohani. Abraham adalah bapa dari semua orang percaya kepada Yesus Kristus dan dibenarkan oleh iman. Jika Anda bukan Yahudi, Anda tidak akan pernah menjadi keturunan Abraham secara fisik, tetapi Anda dapat menjadi salah satu keturunan rohaninya. Kenapa? Karena Abraham dan kita sama-sama percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Karena kita sudah dibenarkan oleh iman, kita harus hidup seperti raja. Eksegesis Roma 5 minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam bibir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, berikanku betapa besar, betapa besar kasih pengampunan.
yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, Kau yang tak memandang hina setiap kami, tapi Engkau mengampuni setiap pelanggaran dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih oleh karena karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami telah dibenarkan, sekalipun kami berdosa, tapi Engkau telah membenarkan kami. Oleh iman kami percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih buat malam hari ini pengajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Amin. Kasih anugerah dan kesetiamu Tuhan itu senantiasa melimpah bagi kami semuanya. Malam hari ini kami melihat karya-Mu yang ajaib, sehingga kami senantiasa untuk memegang, kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kehidupan kami, memuji, menyembah, dan percaya kepada Engkau dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami senantiasa Tuhan mengerjakan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan, sehingga semakin hari kami semakin berkenan, semakin disempurnakan seperti Kristus di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini, berkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang mengajar buat kami Tuhan. Kiranya tambah-tambahkan terus urapan, hikmat, wahyu daripada Roh Kudus mengalir dalam kehidupannya. Berkati hamba-Mu pekerjaannya, berkati hamba-Mu dan pelayanannya, berkati hamba-Mu dalam rumah tangganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus menyertai hamba-Mu ini. Berkati kesehatan kami semuanya Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh beristirahat, esok hari kami melihat hari yang baru, melihat campur tangan Tuhan yang baru, melihat karya Tuhan yang baru, kami menerima berkat-berkat yang baru daripada Engkau Tuhan. Terima kasih malam hari ini, dan kami mau mengakhiri Bible Study dengan menerima berkat daripada Engkau. Kiranya Allah yang membenarkan kami melalui iman kepada Yesus Kristus anaknya, juga menguduskan kami seluruhnya, dan semoga tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.